sampai basarang yulanaku. Yo dahulu bak katurang malin kundang anak duraku. Yo dahulu bak katurang malin kundang anak duraku. Malin malin si malin kundang anak cilaku. Di sebuah kampung nelayan di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya, Mande Rubayah. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Pagi itu, Mande Rubayah sedang berjualan di pasar kecil dekat pantai. Sementara itu, Malin kecil bermain dan berlarian dengan riang. Ore, aku menang, kejar aku. Tunggu aku, Malin. Karena terlalu asik bermain, Malin tidak melihat batu di depannya. Aduh, sakit. Mande Rubayah yang sedang berjualan langsung berlari menghampiri Malin. Malin, anak Mande, kamu tidak apa-apa? Lutut Malin sakit, Mande. Sini biar Mande obati, lain kali hati-hati saat bermain ya. Iya, Mande. Mande Rubayah membawa Malin pulang ke rumah. Dari kacang kasuli air, angku lare pulang labakudo. Iyo dahulu bujang balai, malin kundang jadi nang kodo. Iyo dahulu bujang balai, malin kundang jadi nang kodo. Tahun demi tahun berlalu. Malin tumbuh menjadi remaja yang rajin dan bekerja keras. Ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar demi membantu ibunya. Baik, Pak. Barangnya saya angkut ke sana. Rajin sekali kamu, Malin. Anak muda, sejak tadi aku melihatmu bekerja tanpa mengeluh. Saya hanya ingin membantu ibu saya, Tuan. Kau anak yang gigih, mau ikut denganku berlayar? Aku bisa memberimu pekerjaan yang lebih baik. Mendengar tawaran itu, Malin sangat senang. Namun, Mande Rubayah merasa berat melepas anak semata wayangnya. Mande tidak ingin kehilanganmu, Malin. Malin ingin mengubah nasib kita, Mande. Malin janji akan kembali dan membahagiakan Mande. Tapi Mande takut terjadi sesuatu padamu di negeri orang. Percayalah, Mande. Malin pasti kembali. Dengan hati yang berat dan air mata yang jatuh, Mande akhirnya mengizinkan Malin pergi merantau. Kalau itu memang keinginanmu, pergilah, nak. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Mande. Malin malin si malin kundang anak cilaku. Malin malin si malin kundang anak duraku. Bertahun-tahun kemudian, Malin berhasil menjadi saudagar kaya. Ia menikah dengan seorang putri cantik dari keluarga bangsawan. Suamiku, kampung halamanmu pasti indah. Ya, sudah lama aku tidak pulang. Suatu hari, kapal Malin berlabuh di kampung halamannya. Warga kampung segera mengenali Malin. Itu Malin Kundang. Malin sudah pulang. Kabar itu sampai ke telinga Mande Rubayah. Dengan penuh bahagia, ia berlari menuju pantai. Malin, anakku, akhirnya kau pulang. Namun, Malin merasa malu melihat penampilan ibunya yang lusuh. Siapa wanita tua itu? Bukan siapa-siapa. Malin, ini Mande, nak. Aku tidak mengenalmu. Mande mencoba mendekat, tetapi Malin malah mendorongnya hingga terjatuh ke pasir. Malin, Pergi,
dengan mengaku sebagai ibuku. Hati Mande Rubaya hancur mendengar perkataan anaknya sendiri. Ya Tuhan, jika benar dia anakku, hukumlah dia karena durhaka kepada ibunya. Kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Tak lama setelah kapal Malin berlayar meninggalkan pulau, langit tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Malin, badai besar datang. Apa yang terjadi? Angin kencang dan ombak besar menghantam kapal mereka. Kapalnya bocor. Petir menyambar keras, kapal Malin hancur diterjang badai. Ampun Mande. Perlahan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Sejak saat itu, batu yang menyerupai manusia dipercayai sebagai jelmaan Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Mande tidak marah padamu, Malin. Mande hanya kecewa.